Bismillahirrahmanirrahim. Ketika gerakan anti riba itu mulai semarak di masyarakat, ada salah satu di antara para aktivis riba yang bertanya, 70 sekian cabang itu apa saja? Karena kalau jumlahnya banyak sementara kita tidak tahu, ini sangat mengkhawatirkan. Bisa jadi kita sebagai pelakunya, tapi kita nggak sadar kalau kita adalah pelakunya. Akhirnya saya berusaha untuk nyari 70 sekian itu apa saja rinciannya, nggak nemu Pak. Saya nyari-nyari di beberapa referensi tentang yang fokus bahas masalah riba, nggak ketemu di situ. Akhirnya saya cuma berkesimpulan bahwa 70 sekian ini mungkin maksudnya adalah dalam rangka untuk menjelaskan jumlahnya yang banyak. Sehingga Nabi SAW menyebutkan bahwa riba ada 70 sekian cabang. Itu tujuannya adalah dalam rangka untuk menjelaskan riba itu banyak cabang. Nah, ketika saya mencoba untuk merinci macam-macamnya, secara garis besar riba itu cuma dibagi menjadi dua. Sekarang coba kita lihat rinciannya ya. Pertama adalah riba utang piutang atau yang disebut dengan ribal qard. Riba jenis inilah yang dipraktikkan di zaman jahiliyah, karena itu sering juga disebut dengan riba jahiliyah. Itulah riba yang bentuknya penambahan dalam transaksi utang piutang. Mereka punya prinsip tambahan ini sebagai imbalan terhadap tempo pembayaran, baik dibayarkan ketika pelunasan atau di awal-awal pembayaran, di awal waktu pembayaran. Sehingga karena uang saya ini nganggur dalam waktu cukup lama, sebagai ganti dari nilai waktu uang, kau harus membayarkan tambahan senilai sekian. Riba inilah yang diharamkan oleh Allah dan diberi ancaman keras dalam Al-Quran karena murni berisi kezaliman dalam bentuk memakan harta orang lain secara batil, mengingat tambahan ini diambil dari orang yang berutang tanpa imbalan. Baik, kezaliman yang terjadi di antara umat manusia, kezaliman yang terjadi di antara umat manusia, di sana ada kezaliman yang diingkari oleh banyak orang. Kezaliman ada yang diingkari, sehingga di semua tempat orang gak setuju dengan praktek seperti ini. Yang kedua, kezaliman yang diterima banyak orang. Kezaliman yang diterima banyak orang. Maka kezaliman itu dianggap legal. Kira-kira dari dua jenis kezaliman ini mana yang lebih berbahaya? Satu atau dua? Kenapa yang kedua? Kenapa yang kedua? Orangnya tidak akan merasa bersalah ketika dia melakukan kezaliman jenis yang kedua ini, sebab ini dianggap sesuatu yang biasa, dianggap legal. Maka di bagian inilah syariat yang bicara. Syariat memberi penekanan. Sebab kalau kemudian masyarakat mendiamkan, lalu syariat mendiamkan, kira-kira yang terjadi apa? Nggak bisa ditahan. Orang secara pribadi bicara, dia akan ditolak. Karena masyarakat mendiamkan, syariatnya mendiamkan, ada satu orang misalnya nggak setuju, dia tidak akan bisa diterima. Sehingga kezaliman jenis yang kedua ini contohnya riba. Masyarakat menganggap ini sebagai hal yang biasa, padahal sejatinya itu adalah praktek kezaliman. Syariat bicara dalam rangka untuk mengajarkan kepada umat manusia, kalau riba ini zalim, walaupun kalian menganggap itu hal yang biasa, kalian menganggap itu tidak zalim. Dan sampai sekarang orang yang berusaha untuk membelani riba itu masih banyak. Baik, kita lanjutkan. Riba inilah yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran karena isinya kezaliman murni, mengambil harta orang lain dengan cara batil. Maling memang juga diharamkan dalam Al-Quran, tapi ancamannya tidak sekuat sebagaimana ketika Allah memberikan ancaman riba. Mengingat tadi ya,
orang menganggap bahwasanya riba ini praktek yang biasa bahkan dilegalkan. Siapapun manusia tidak akan bersedia ketika hartanya diambil orang lain tanpa imbalan apapun, kecuali mereka dalam kondisi terpaksa. Ya sudahlah, saya mau bayar, yang penting kau ngasih utang ke saya. Sehingga membutuhkan, terpaksa sehingga dia membutuhkan utang. Dia rela memberikan riba karena kondisinya yang sedang membutuhkan. Ini menghilangkan kesempatan dia untuk memilih. Kalau mau kau bayar sekian, kalau nggak mau ya sudah, saya nggak ngasih utang ke kamu. Terpaksalah dia mengambil utang itu walaupun harus bayar. Syekhul Islam pernah menjelaskan, anna riba asluhu innama yata'amalu bihil muhtaju wa illa fal musiru la ya'khudhu alfan halatan bi alfin wa mi'ataini muajjalatan. Pada asalnya transaksi riba ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang al-muhtaj, yang membutuhkan. Karena kalau orang itu dalam kondisi longgar, al-musir, maka dia tidak akan mau utang 1.000 tapi harus bayar 1.200. Idza lam yakun lahu hajatun, jika dia tidak butuh dengan uang senilai 1.000 tadi. Wa inna ma ya'khudhul mal bimithlihi wa ziyadatan ila ajalin man huwa muhtajun ilai. Sehingga orang yang mau untuk utang kemudian ngasih bayaran, ini hanya akan berlaku bagi mereka yang butuh. Fataqa'u tilka ziyadatu zulman lil muhtaj, sehingga tambahan pembayaran utang itu 100% adalah zalim bagi orang yang membutuhkan. Artinya riba itu terjadi pada siapa, Pak? Ketika ada orang yang kepepet. Kalau dia dalam kondisi normal, tidak kepepet, kelonggar, maka dia tidak akan mau melakukan riba. Siapa yang mau dia utang 1.000 tapi dia harus bayar 1.200. Dia utang 10 juta tapi dia harus bayar 12 juta. Dalam kondisi dia longgar. Bapak butuh utang, Pak? Butuh. Berapa, Pak? Ya, kamu adanya berapa? Kami ada 1 miliar. Yang benar, iya. Tapi dalam posisi Bapak punya 100 miliar. Uang nganggur 100 miliar, ada orang mau minjemin 1 miliar. Bapak kalau pinjam 1 miliar, nanti bunganya 0,5% dari 1 miliar. Berarti saya harus bayar berapa? Bapak nanti bayar berapa? 5 juta misalnya. 5 juta atau 50 juta? 50 juta. Dalam keadaan Anda punya uang nganggur senilai 100 miliar. Mau ngambil nggak? Buat apa? Apalagi nanti Anda harus mengembalikan lebih. Demikian yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Maka asas dari riba adalah adanya apa? Orang kepepet, orang butuh, begitu minta tolong malah dipentung. Ya, maka riba itu nulung karo mentung. Karena itulah dalam Al-Quran Allah menyebut riba sebagai kezaliman dan Allah hanya mengizinkan untuk mengambil pokoknya saja. Baik. Maka Anda bisa perhatikan bahwa akad riba itu dilakukan saling ridho. Akad riba dilakukan saling ridho. Sehingga yang memberi ridho, yang menerima utang ridho enggak? Senang juga dia. Alhamdulillah dapat utangan. Berarti saling ridho? Iya. Tidak ada unsur paksaan dan keterpaksaan di situ. Sudah? Namun riba sendiri disebut oleh Allah zalim. Apa dalilnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi orang yang bertaubat dari riba, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertaubat dari riba, maka kalian berhak untuk mendapatkan senilai harta pokok kalian. La tadlimuna wa la tudlamun. Di situ kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang melakukan riba itu
antara mendolimi atau didolimi. Riba inilah yang diancam sangat keras dengan ancaman perang, seperti di firman Allah surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu beriman. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkannya, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ayat yang ma'ruf yang sudah kita kenal. Baik, coba kita fokus pada ayat tadi. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi riba, Allah mengatakan gimana? Falakum ru'usu amwalikum, terus la tadlimuna wala tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian berhak untuk mendapatkan senilai pokok harta, senilai modal, sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Tidak mendolimi dan tidak didolimi. Begini ya. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Baik, berarti solusi riba itu apa? Solusi riba tidak mendolimi dan tidak didolimi. Nah, sekarang ada kasus ya. Si A utang si B senilai 500.000 tahun 1970, Masya Allah, sebelum Masehi. Masya Allah. Si A utang si B senilai 500.000 tahun 1970. Dah? Setelah berlalu masa yang sangat lama, kemudian 2025 utang mau dilunasi. Baru mau dilunasi di tahun 2025. Baik. Kira-kira berapa yang harus dibayarkan A ke B? Berapa yang harus dibayarkan A ke B? Menyesuaikan harga emas. Emas sekarang atau emas dulu? Emas 2025 atau emas tahun 70? 2025. Berarti 500.000 dikonversi ke emas tahun 2025. Dapat berapa gram? Seperempat. Ya, dapat 1/4 gram. Sekarang kan 2 juta ya. Baik, dikasihlah emas 1/4 gram. Selesai masalah? Sama saja, 500.000 dengan emas 1/4 gram kan sama saja. Berarti gimana solusinya? Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih solusi biar tidak terjadi riba. La tadlimuna wala tudlamun. Kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga kalau ini mau dilunasi tahun 2025, ada 2 kemungkinan di situ. Kemungkinan yang pertama, si A bayar 500.000 ke si B, persis seperti yang dulu diambil, tidak ada penambahan sama sekali. Baik, kalau seperti ini kira-kira yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi gimana? Dolim. Siapa yang dolim? Kenapa dia dolim? Kan dia utang 500, balik 500, berarti dolim enggak dia? Dolim. Berarti orang utang itu dolim.
Iya, nilainya jelas berbeda, kita sepakat nilainya berbeda. Kalau si A mengembalikan dengan jumlah nilai yang sama, apakah dalam posisi ini si A zalim? Zalim atau tidak? Kenapa tidak zalim? Karena dia mengembalikan sesuai dengan utang yang dia terima. Berarti tidak zalim ya? Baik. Berarti boleh kayak gitu. Baik, dalam posisi ini memang mungkin Anda bisa sebut si A tidak zalim, Pak. Tapi si B terzalimi. Si B terzalimi. Sehingga dalam hal ini si B akan rugi besar. Akan rugi besar. Sehingga dia dalam posisi terzalimi. Nah, solusi riba tidak boleh terzalimi. La tadzlimuna wa la tulamun. Kalian tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi. Sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai solusi. Karena ada pihak yang dirugikan besar dalam hal ini. Baik. Kemudian yang kedua, si A bayar senilai emas tahun 70 dengan yang seekivalen, yang sebanding dengan 500.000. Jadi emas tahun 70, duit 500.000 rupiah itu dapat berapa gram? Setengah kilo, Pak. Masya Allah. Jadi misalnya emas tahun itu harganya 50.000 per gram, atau bahkan di bawah itu 20.000 per gram, Pak, dulu, Pak. Maka dia dapat emas sekian gram. Nah, dikonversi ke uang lagi di tahun 2025. Dengan demikian si B dapat nilai lebih besar. Si B dapat nilai lebih besar karena apa? Menyesuaikan, ya. Menyesuaikan kenaikan harga emas. Nah, di sini kira-kira adil atau zalim? Sehingga nanti si A harus bayar dari 500 anggaplah jadi 50 juta. Adil atau zalim? Ya? Kenapa? Yang memberi utang jelas hartanya bertambah, tapi itu menyesuaikan pertambahan dari nilai uang, nilai emas. Sebab uang 500.000 di masa itu bisa dipakai beli tanah. 500.000 tahun 70 di Sidoarjo dipakai beli apa itu? Tanah bisa? Bisa. Sekarang 500.000 di Sidoarjo dipakai apa? 500.000. Ngurus tanah saja nggak beres itu, 500.000. Jutaan. Maka dalam posisi ini dia digantikan dengan cara dikonversi ke emas. Sebab ini standar yang disepakati. Dan itulah yang dimaksud mengembalikan pada prinsip keadilan, agar orang tidak ada yang dizalimi atau menzalimi. La tadzlimuna wa la tudlamun. Baik. Kasus yang lain. Si A telat masuk pondok. Nah, telat ketika kembali ke pondok. Lalu dia didenda senilai 1 juta oleh pondok. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Mendolimi yang terlambat. Kenapa dolim? Denda. Berarti kalau dendanya saya turunkan 100.000 gitu, dolim enggak? Kamu saya kasih denda 100.000, dolim? Tetap dolim. Ganti 10.000. Tetap dolim. Berarti denda enggak boleh. Kalau melanggar lampu merah, denda dolim. Tidak. Ya, ada aturannya.
Jadi kalau melanggar lampu merah denda sekian, parkir sembarangan denda sekian. Sehingga ketika ada orang yang melanggar didenda, zalim atau tidak? Karena bukan akad utang piutang. Jadi denda yang nggak boleh hanya denda karena akad utang piutang. Memecahkan barang orang, denda itu zalim nggak? Orang salah boleh dihukum. Maka menghukum orang salah zalim atau tidak? Saya ulang, menghukum orang yang salah zalim atau tidak? Tidak. Karena orang salah boleh dihukum. Loh, kok saya didenda, kok saya dihukum A, kok saya dihukum B? Kamu salah. Orang utang salah atau tidak? Orang utang salah atau tidak? Tidak. Tapi dia didenda, zalim atau tidak? Zalim. Sehingga kalau nggak salah didenda, zalim. Tapi kalau salah didenda, tidak zalim. Ya hanya saja ulama beda pendapat. Apakah boleh selain pemerintah menetapkan hukuman yang disebut dengan uqubah maliyah atau hukuman bentuknya denda? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dalam hal ini ada khilaf. Sehingga bolehkah pondok mewajibkan denda ketika ada santrinya yang telat masuk misalnya? Ada khilaf di antara para ulama. Baik, kita lanjutkan. Secara naluri orang yang membutuhkan seharusnya mereka dibantu, diberi sedekah. Kalaupun tidak diberi sedekah, minimal tidak dipaksa untuk membayar tambahan atas utang riba. Muhammad Al-Bukhari Al-Hanafi menjelaskan dalam kitabnya Mahasinul Islam, hikmah tentang larangan riba. Beliau mengatakan, la yaqdumu ala qabul riba illa man ishtadda hajatuhu wa dhaharat faqatuhu. Seseorang tidak akan mengambil resiko untuk riba kecuali bagi mereka yang sangat butuh dan sangat miskin. Fakana huwa ahaqqu bisyafaqah alaih. Seharusnya dia lebih berhak untuk dikasihani. Wal marhamah wan nadhar lahu. Lebih berhak untuk diberi kelonggaran dalam transaksi utang. Fakana min haqqihi ayyutasaddaqa alaihi. Sehingga seharusnya dia diberi sedekah. Kalaupun minimal tidak dikasih sedekah, maka jangan diambil tambahannya. Demikian hikmah kenapa riba dilarang. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Al-Bukhari Al-Hanafi dalam buku beliau Mahasinul Islam. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, riba yang sudah dilarang ini saja bocornya masih banyak, Pak. Sehingga di sini transaksi riba, di sini transaksi riba, dan didakwahkan ini tidak boleh, tetap saja bocor. Kebayang nggak kalau riba itu dibolehkan, Pak? Sehingga kalau riba itu hukumnya halal, mungkin yang sering transaksi riba adalah Pak Ustadz. Insya Allah. Jamaah ada nggak yang mau utang? Saya sedia uang sekian. Dia akan sampaikan dalam forum apapun yang dia bisa kumpulkan massa. Yang diharamkan saja dan masih ada tokoh-tokoh agama yang membela, itu bukan riba, itu bukan riba. Itu bocornya masih banyak. Di saat yang sama masih banyak gerakan-gerakan yang anti riba. Itu yang bocor masih banyak. Sebab bagian ini termasuk di antara maksiat yang merajalela di masyarakat, sehingga kalau kita kasih tahu kadang orang merasa aneh. Masa kayak gini disebut riba? Pernah ada salah satu di antara pejabat negara ya, yang dia membuat status, tapi ini dulu, mungkin zaman, kalau nggak zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi waktu itu, dia membuat status dan dia bilang di Arab saja ini ada, di Arab saja ini ada. Ya nggak usah jauh-jauh Pak ke Arab, Pak. Kalau Bapak mau cari khamr di Arab juga ada. Mau cari sesuatu yang haram, maksiat di Arab ada. Karena Arab itu tidak suci. Tidak ada permukaan bumi yang suci, yang bebas dari maksiat. Semuanya pasti ada maksiat. Ada kota suci, ada pelanggaran maksiat yang dilakukan oleh manusia di kota suci. Bahkan di Mekah dulu ada orang yang berzina. Bahkan dia berzina di dalam Ka'bah. Maka al-ardul muqaddasah la tuqaddisu ahada. Tanah suci tidak bisa mensucikan penduduknya. Yang bisa mensucikan seseorang adalah
kedekatan dia dengan Allah, dia bertaubat, dia banyak beramal soleh, itulah yang mensucikan hamba, bukan tempat mensucikan hamba. Baik, sehingga sampai dia bilang di Arab saja ada. Makanya kalau siapa yang bilang ini riba, ngawur dia orangnya. Padahal dia nggak paham tentang definisi riba, tapi dia berusaha untuk membelani bank-bank ribawi yang menetapkan adanya bunga sekian ketika orang melakukan akad utang. Imam Muhammad Al-Bukhari bahkan menyebut orang yang mengambil riba dari utang sama sekali tidak memiliki belas kasihan dan terlalu ambisi untuk menumpuk harta. Fakanat hadhihi ziyadah nihayatan fi tarki syafaqah wa nihayatan fi idhari raghbati fil mali li'ainihi. Adanya riba dalam akad utang merupakan puncak ketiadaan rasa belas kasihan dan puncak ambisi untuk menumpuk harta. Sikap semacam ini tidak layak bagi orang yang beriman bahwa kehidupan ini akan fana. La yakliku liman la yabqa. Sikap semacam ini tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang dia tidak punya keyakinan kalau bumi ini akan binasa. Kamu tahu nggak kalau ini akan binasa? Tahu. Lalu kenapa kau melakukan transaksi riba? Padahal kau tahu ini semuanya akan kau tinggalkan. Berarti dia muncul dari apa? Dari semangat dia untuk mengumpulkan harta. Demikian keterangan Imam Muhammad Al-Bukhari. Jadi beliau sebut orang yang melakukan transaksi riba, yang menetapkan bunga kepada orang lain, puncak nggak punya kasih sayang. Yang kedua, terlalu ambisi dalam menumpuk harta sampai imannya itu geser. Riba ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan beliau sebut sebagai riba jahiliyah. Beliau bersabda, wa ribal jahiliyati maudu'un wa awwalur riba adauhu ribal Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu maudu'un kullu. Riba jahiliyah aku hapuskan, dan riba yang pertama kali aku hapuskan adalah riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Karena dulu Abbas ini pekerjaannya apa dulu? Rentenir. Pamannya Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, ayahnya Ibnu Abbas, dulunya seorang rentenir. Saat Nabi SAW khutbah ketika Arafah, beliau menyampaikan beberapa hal yang diharamkan, yang itu merupakan budaya jahiliyah. Dan kalimat yang beliau sampaikan, wa kullu amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Semua budaya jahiliyah aku batalkan di bawah kakiku. Sehingga Nabi SAW melarang keras melestarikan budaya jahiliyah. Masya Allah. Berarti waktu itu beliau berhadapan dengan budaya, Pak. Iya. Dan hampir semua nabi yang memusuhi membela budaya. Musuhnya adalah para pembela budaya. Sehingga saat mereka didakwai oleh para nabi, mereka mengatakan kalimatnya sama, ya. Illa qala mutrafuha. Di surat Az-Zukhruf ayat 23. Coba Anda lihat di sini. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Wa kadzalika, demikianlah, ma arsalna, tidaklah kami mengutus, min qablika, sebelum kamu, fi qaryatin, di daerah manapun, min nadhirin, seorang nadhir, memberi peringatan, seorang rasul, illa qala mutrafuha, kecuali orang yang punya kehormatan dari sisi status sosial di kampung itu, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai leluhur-leluhur kami memiliki ajaran tertentu dan kami mengikuti mereka. Sehingga setiap kali ada nabi, mereka melawan nabi dengan cara apa? Ini ajaran leluhur.
Ada nabi, mereka bantah nabi itu dengan mengatakan kamu bertentangan dengan ajaran leluhur. Dan seperti itu syariat ditentang dengan budaya. Jadi budaya itu ajaran leluhur. Seringkali syariat ditentang dengan budaya. Maka ketegangan antara syariat dan budaya itu sudah terjadi sepanjang sejarah agama, dari dulu sampai sekarang. Sehingga kalau sekarang ada pembela budaya yang dia benci syariat, ya itulah mengulang sejarah masa silam. Sebab sejarah akan berulang, yang beda hanya pelakunya. Baik, beberapa budaya di masa jahiliyah yang dibatalkan Nabi SAW diantaranya adalah riba jahiliyah. Sama sekali tidak ada ampun untuk riba ini, sekalipun 1 dirham hukumnya terlarang. Itulah yang dimaksud dalam pernyataan Ka'ab al-Ahbar, dirhamu riban ya'kulur rajulu wa huwa ya'lam. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba, asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyah, lebih buruk daripada 36 kali berzina. Ya. Baik, sekarang kita beralih ke riba jenis yang kedua. Riba jual beli. Riba ini terjadi pada transaksi barang ribawi. Benda ribawi ada 6. Insya Allah semuanya sudah hafal ya. Baik, coba melek dulu. Baik. Sekarang kita mau menyebutkan benda ribawi. 6 benda ribawi. Karena materi ini mungkin sudah sering, 6 benda ribawi ini dibagi berapa, Pak? 6 benda ribawi ini dibagi berapa? Dibagi 2. 1 riba, 1 apa? Mata uang. Meliputi apa saja mata uang itu? Emas dan perak. Ini yang pertama. Yang kedua, bahan makanan pokok, tambahkan 1 lagi keterangannya, yang bisa disimpan. Begini ya, bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Apa saja 6 benda, kalau 2 tadi sudah disebutkan, emas dan perak, berarti tinggal 4. Dari 6 ini tinggal 4. Apa saja? Kurma, lalu garam, gandum, kemudian bur sejenis gandum, lalu apa lagi? 1 lagi, garam. Baik, ini yang disebutkan dalam nas, ini yang disebutkan dalam dalil. Baik, selanjutnya riba jual beli ada 2, riba fadl dan riba nasi'ah. Uraian masing-masing akan kita kupas sebagaimana berikut. Namun terlebih dahulu kita akan mengenalkan komoditas ribawi. Ini penting ya, mengenalkan komoditas ribawi, karena seringkali orang salah paham di bagian ini. Benda ribawi ada 6, emas, perak, kurma, gandum halus, gandum kasar. Gandum halus ini berarti bur. Gandum kasar, ya sebagaimana yang kita kenal namanya gandum. Dan garam. Keenam benda ribawi ini disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ini hadis yang paling sering jadi acuan kalau membahas masalah riba. Adzabu bil dzahab, wal fidda bil fidda, al bur bil bur, syair bil syair, tamar bil tamar, milah bil milah. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Kalau dipertukarkan, mithlan bi mithlin, harus sama kuantitas. Sawaan bisawain, harus sama takaran. Yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, jika beda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, silakan kalian transaksikan sesuai yang kalian inginkan. Maksudnya boleh ada beda kuantitas. Idza kana yadan biyadin,
selama dilakukan dari tangan ke tangan. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan 6 bendari bayi tadi, lalu beliau mengatakan mithlan bimithlin, sama kuantitas, yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Faman zada awistazada, siapa yang nambahi atau minta tambahan, faqad arba, maka dia berarti melakukan transaksi riba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa, yang ngambil maupun yang ngasih dosanya sama. Yang menerima tambahan maupun yang memberi dosanya sama. Artinya dua-duanya telah berada pada posisi transaksi yang dilakukan dengan kerjasama. Kemudian dari Ma'mar bin Abdillah, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, at-ta'am bit-ta'am mithlan bimithlin, bahan makanan dengan bahan makanan itu harus sama kuantitas. Qala wa kana ta'amuna yawma idzin sya'ir, lalu kata Ma'mar, dan makanan kami ketika itu adalah syair. Kemudian dari Anas, Nabi SAW mengatakan, mawuzina, sesuatu yang ditimbang, mithlun bimithlin, harus sama kuantitas. Idza kana nau'an wahidan, kalau jenisnya sama. Wa makila, dan apa yang ditakar, fa mithlu dzalika, juga harus sama. Fa idza ikhtalafan nau'an fala ba'sa bihi, kalau beda jenis maka tidak masalah ada selisih. Sudah? Maka berdasarkan hadis ini, riba dibagi menjadi 2 kelompok yang tadi ya. Kelompok 1 emas dan perak, kelompok 2 bur, syair, kurma dan garam. Bur itu apa tadi, Pak? Gandum halus. Kalau syair, gandum kasar. Dikiaskan atau dianalogikan dengan ini adalah untuk kelompok pertama, semua jenis mata uang di zaman kita, semua alat tukar seperti uang kartal di zaman kita. Yang kedua, dikiaskan dengan kelompok kedua adalah semua bahan makanan yang bisa disimpan, al-qutul muddakhar, seperti beras atau jagung. Gula termasuk enggak? Gula termasuk? Termasuk. Tepung termasuk? Termasuk. Nah, maka yang seperti itu kalau dipertukarkan wajib sama. Baik. Kasus sekarang ya. Si A petani padi. Sudah? Petani itu biasanya kalau panen sebagian dijual, sebagian disimpan untuk bahan makanan sendiri. Baik. Si A panen misalnya 5 kintal, lalu dia mengambil setengah kintal, sisanya 4,5 kintal dijual ke koperasi. Kemudian dia tandur lagi. Baik, belum sampai panen berikutnya, beras yang dia simpan habis. Sementara masa panennya masih 1 bulan lagi. Akhirnya si A datang ke koperasi, utang beras di koperasi. Utang senilai 30 kilo, utang sebanyak 30 kilo beras. Baik, nanti kalau panen akan saya bayar dengan beras 30 kilo. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Goror. Gorornya di mana, Mbak? Ya, kalau nggak jelas panennya dia belikan ke tempat yang lain ya. Kalau goror dalam arti belum jelas nanti apakah dia panen atau tidak, semua transaksi kita goror semua nanti. Utang itu jadi goror. Saya utang berapa? Kamu utang berapa? 10 juta. Baik. Kapan dibayar? Bulan depan. Goror nggak itu? Goror. Belum jelas nanti bisa bayar atau tidak. Yang berhadapan dengan takdir itu jangan disebut goror. Karena kalau berhadapan dengan takdir disebut goror, goror semua. Besok ada kajian di Nidaul Fitrah. Bareng siapa? Ustadz Syafiq. Goror itu. Karena kan tidak jelas ya. Segala sesuatu yang berhadapan dengan takdir jangan disebut goror, karena nanti goror semua. Baik.
Boleh atau tidak di sini? Kenapa boleh? Itu akadnya tukar menukar beras atau akadnya utang beras? Kan harus yadan biadin. Harus tunai dari tangan ke tangan. Saya ngambil beras dulu dari koperasi, nanti kalau saya panen tak bayarkan. Berarti tunai enggak ini? Dari tangan ke tangan enggak? Enggak, berarti boleh? Enggak boleh. Karena tidak dari tangan ke tangan. Baik. Iya, dari tangan ke tangan itu artinya tangan satu dan tangan dua ada di tempat. Maksudnya dilakukan secara tunai. Baik. Nah, dari sinilah pentingnya memahami perbedaan antara akad utang dengan akad sharaf. Ada akad utang, dua akad. Ini perlu dibedakan ya. Ada akad utang, ada akad sharaf. Sharaf itu apa sih Pak? Tukar menukar itu. Tukar menukar. Nah, akad utang dan akad sharaf. Kalau akad utang kan ambil kemudian bayar nanti. Begini? Udah, dikembalikan nanti. Ambil dikembalikan nanti. Dikembalikan nanti. Baik. Yang menentukan antara akad utang dengan akad sharaf itu apa Pak? Jadi misalnya A utang 100.000 ke B, ya, nanti A harus mengembalikan berapa? 100.000. Ini dikasih 100.000 sekarang dan nanti akan mengembalikan 100.000 nanti. Ini akadnya apa ini? Utang atau sharaf? Utang. Akadnya utang. Berarti tertunda di sini boleh enggak? Ya harus tertunda, namanya utang juga pasti tertunda. Terus bedanya apa Pak dengan akad sharaf? Kalau misalnya begini ya. A menukarkan uang 100.000 tapi bentuknya satu lembar 100.000. Nah, kemudian A ngasih 50.000 ini tunai plus 50.000 tertunda. Nah, kalau kayak gini boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Ada yang tertunda, jadinya riba nasi'ah. Terus bedanya apa dengan yang tadi ya? Ya sudah, kalau kayak gini mending dia utang 50.000 saja. Baik. Disinilah pentingnya membedakan antara akad utang dan sharaf. Bedanya di mana Pak? Bedanya di niat. Bedanya di niat. Jadi niat itu bisa menentukan status akad. Niat bisa menentukan status akad. Maka dalam syariat muamalah tidak hanya membahas lahiriah saja, termasuk batin itu juga menentukan. Contoh ya. Baik. Saya tanya ke Bapak ya. Bapak pernah ngasih perhiasan ke istrinya? Pernah? Baik. Pertanyaannya, perhiasan yang sudah Anda serahkan ke istri itu milik istri atau tetap milik suami? Milik. Ada yang bilang istri, ada yang bilang suami. Yang benar yang mana ini? Milik istri atau masih tetap jadi milik suami? Istrinya milik suami. Berarti benda yang dibawa oleh istri semuanya milik suami. Kok enak jadi wong lanang? Perhiasan yang diberikan suami kepada istrinya diterima oleh sang istri, itu milik istri atau masih jadi milik suami? Ya, tergantung niat. Tergantung nih niat. Kalau niatnya hibah,
berarti milik istri. Nanti bapak tidak menzakatinya. Jadi Pak, perhiasan istri itu saya zakati nggak Pak? Nah dulu bapak ngasihnya itu hibah atau bukan? Ya Pak, sudah saya hibahkan. Berarti Anda tidak perlu ngitung zakatnya. Tapi kalau itu titip, niatnya titip. Bapak ngasih perhiasan ke istri, niatnya titip. Ya, berarti perhiasan itu milik siapa? Suami. Aku titip ya, cendal noning kalung, cendal noning jadi anting, cendal noning. Jadi bojone dikasih cendelan. Berarti milik siapa itu? Suami. Kalau milik suami, nanti suami yang harus membayarkan zakatnya. Makanya ibu-ibu tenang saja ya, kalau bapaknya ngasih perhiasan kok dia bilang titip, itu yang nanggung zakat bapak. Sehingga ibu tidak perlu mengeluarkan duit. Tapi kalau bapak ngasih emas, ini hibah untuk kamu, maka jadi milik istri. Nanti istri yang harus membayarkan zakat. Jadi lebih enak mana, hibah atau titip? Baik. Nah, mending zakatnya dibayar suami daripada dibayar istri. Maka bapak-bapak kalau ngasih perhiasan ke istrinya, niatkan titip. Itu nanti Anda yang membayarkan zakatnya. Baik, lanjut ya. Jadi di sini yang menentukan apa? Niat. Ada orang nemu barang, dia ambil barang itu, maka status dia mengambil barang itu ada dua. Satu, jika dia punya niat untuk mengembalikan ke pemilik, maka statusnya barang amanah. Sehingga nanti dia harus mengumumkan selama setahun. Yang kedua, jika dia berniat untuk memiliki barang itu, dia ngambil niatnya untuk memiliki barang itu, bukan untuk mengembalikan ke pemilik, maka statusnya barang gosop. Gosop, tahu gosop? Merampas. Sehingga kalau yang kedua dia berdosa, kalau yang pertama dia dapat pahala. Tergantung dari apa? Niat. Baik, disinilah pentingnya pengaruh niat. Maka si A yang mau panen beras tadi, jika dia datang ke koperasi beras dengan niat untuk utang, akadnya utang. Kalau niatnya untuk tukar menukar beras dengan beras, akadnya sharaf. Wallahu a'lam. Baik. Nah, sharaf tidak boleh tertunda, Pak. Bapak mau nukar uang, misalnya rupiah dengan dolar, lalu terjadi penundaan, nanti jadinya riba nasi'ah. Baik, kita lihat ini kita bacakan dulu aturan transaksi benda ribawi. Yang pertama, jika tukar menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu wajib sama dan tunai. Wajib sama kuantitas dan tunai. Misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, kurma dengan kurma, jenis A dengan jenis B. Dalam hal ini wajib sama. Nabi SAW mengatakan mithlan bi mithlin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Jika ada kelebihan, statusnya riba, disebut dengan riba nasi'ah. Nabi SAW mengatakan faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang memberi kelebihan atau minta kelebihan, maka dia bertransaksi riba. Yang memberi maupun yang menerima, dua-duanya sama. Yang kedua, aturan kedua, jika barter dilakukan antar benda ribawi yang berbeda, namun masih satu kelompok, tadi kan dibagi menjadi dua kelompok. Syaratnya satu, yaitu harus dilakukan secara tunai. Yang dimaksud tunai adalah serah terima dilakukan di majelis akad. Misalnya emas dengan perak itu wajib tunai. Boleh beda berat, tapi wajib tunai. Termasuk diantaranya rupiah dengan dolar, rupiah dengan real dan seterusnya, wajib tunai. Nabi SAW bersabda, fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila jenisnya beda,
maka boleh ada selisih selama dari tangan ke tangan alias tunai. Aturan ketiga, jika barter dilakukan dengan benda yang berbeda kelompok, tidak ada aturan sama sekali. Misalnya uang dengan beras, sama kelompok atau beda kelompok? Beda kelompok. Maka dalam hal ini nanti tidak ada aturan. Mau tunai silahkan, tidak tunai silahkan. Sehingga emasnya, berasnya sekarang, uangnya nanti, atau uangnya sekarang, berasnya nanti, dua-duanya hukumnya boleh. Wallahu alam. Jelas insyaallah ya. Nah. Gimana Pak? Terlaksana di kantor Pegadaian. Saya nggak tahu, belum pernah jadi karyawan Pegadaian saya. Ya, masukin barang, bayarnya pakai uang. Pegadaian itu akadnya utang. Ada orang utang barang, lalu dia menggadaikan. Ada orang utang uang, dia menggadaikan barang. Misalnya utang 1 juta, yang digadaikan cincin. Boleh nggak transaksi ini? Boleh? Utang 1 juta, menggadaikan cincin, boleh atau tidak? Boleh, itu dalam Quran dibolehkan. Yang jadi masalah penambahannya, utang 1 juta, bayarnya 1.200.000, baru cincinmu bisa lepas. Nah, penambahan 200 ini hukumnya haram, riba. Begitu? Baik. Kalau cincinnya lepas bagaimana? Cincinnya lepas maksudnya? Artinya tidak dibayar dan cincinnya diterima Pegadaian. Kalah nggak? Utangnya tidak dibayar, sehingga cincinnya nanti dilelang dan disita oleh Pegadaian. Pertanyaannya, saat orang ini utang di Pegadaian, ada nggak niat nggak bayar? Sengaja nggak mau bayar? Kalau ada kesengajaan seperti itu, jadi pada waktu dia utang, lalu dia serahkan barang gadai, dan sudah ada keinginan dalam hatinya, nggak bakalan saya bayar. Sudahlah, barang gadai ini hilang, nggak apa-apa. Kalau ada niat seperti itu, berarti dia niat jahat dari awal. Karena orang utang dan dia niat tidak bayar kepada siapapun dia utang, baik muslim maupun non-muslim, berarti dia berniat jahat. Nabi SAW memberikan ancaman, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafallahu anhu. Siapa yang mengambil harta orang lain dan dia berkeinginan untuk tidak mengembalikannya, maka Allah binasakan hartanya. Sehingga ada ancaman hukuman bagi orang yang dia mengambil harta orang dengan cara utang, tapi ada niat tidak mengembalikan, baik pakai barang gadai maupun tidak pakai barang gadai. Tapi kan barang saya ada di sana, ya statusnya kan barang gadai, bukan karena kamu menjual barang itu. Nah, kalau mau menjual barang itu ya bisa sampaikan saja, saya punya cincin mau saya jual biar dapat uang. Nah, itu jelas di awal. Akadnya apa? Jual beli. Tapi kalau dia bilangnya saya utang ya, ini cincin sebagai jaminan, berarti akadnya utang. Di hatinya yang ngasih duit kan tidak tahu. Di hati orang yang berutang ini dia bilang saya tidak akan mengembalikan, nggak ada keinginan untuk mengembalikan. Titenono, hartamu cepat habis. Karena salah satu di antara penyebab terbesar kenapa utang itu nggak lunas, dia tidak ada semangat untuk mengembalikan. Baik, walhamdulillah. Nah, di sini ada pembahasan tentang ilah benda ribawi. Ini cukup rumit ya, karena ini berkaitan dengan latar belakang. Kenapa kok ini masuk kategori benda ribawi? Latar belakang kenapa benda seperti ini masuk kategori benda ribawi? Ada khilaf di antara para ulama dan kita lewati. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bicara tentang macam-macam riba jual beli. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.